bener nggak? Jadi si Clear mau bilang kalau lihat kalau iklannya cowok tuh, jadi ceritanya dia beraktivitas berolahraga gitu kan, loncat sana loncat sini gitu kan, sampai akhirnya rambutnya goyang-goyang karena rambut cowok kan pendek, bener nggak? Nah jadi muncullah ketombe dan pakai Clear hilang. Tapi ternyata konsep iklan Clear buat cewek tuh beda. Kenapa? Oh iya Mbak Jue, kalau Mbak Jue dulu nonton 30 Hari Mencari Cinta tuh filmnya Nirina Zubir zaman dulu, ceritanya tuh pacarnya Nirina Zubir di film itu tuh saljuan. Kata dia gini, yang, kamu mau lihat salju nggak? Hah, mau dong, aku belum pernah lihat salju seumur hidupku. Ya udah, merem. Kata dia gitu kan. Nah pas merem, si cowok itu rambutnya digaruk-garukin sampai kayak monyet kegatalan gitu rambutnya karena dia katanya jarang keramas banget. Terus tau nggak apa? Ketombenya jatuh tak ke tangan Nirina Zubir. OMG, ya ampun. Ada aja ya, itu katanya salju. Jadi saya ingat itu gitu. Jadi sampai hari ini masih terngiang gitu. Nah, jadi itu juga nih yang saya mau teman-teman. Kalau teman-teman lihat PPT ada gambar, teman-teman tuh cepat masuknya. Kenapa? Jadi ingat cerita saya. Nanti suatu hari nanti mungkin gitu ya. Oh iya dulu mata kuliah perilaku konsumen ada cerita ini gitu. Jadi ingat ya, mudah-mudahan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi kalau iklan Clear tuh beda. Kenapa beda? Nah, ini iklannya Dewi Sandra nih, artis terkenal juga. Kalau dia tuh, lihat deh, rambutnya panjang banget, sampai diputer-puter, gitu kan. Tuh, diputer-puter, terus mungkin disisir sama dia pakai tangannya, terus dia bilang, coba lihat, nggak ada ketombe satupun. Rambut saya jadi kuat juga, kata dia pakai Clear. Jadi kalau iklannya cewek, beda. Kenapa? Cewek nggak mesti loncat-loncat kayak Cristiano Ronaldo, bener nggak? Nggak mesti, dia dengan anggun aja, karena target marketnya beda. Kalau target market di sini, dia pakai Dewi Sandra, yang dia mau targetin adalah wanita. Pastinya dong, kalau Cristiano Ronaldo ya dia mau targetin adalah pria yang suka beraktivitas, pria yang energetik, yang suka mungkin di luar sana beraktivitas banyak gitu, dan dia nggak mau sampai saljuan, ya dong. Nah, jadi artinya bahwa dalam perencanaan pemasaran kita harus lihat dulu apa sih yang mau kita pasarkan. Shampoo, oke. Kemudian siapa target market kita? Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat ke target market kita? Nah, iklannya dibuat berbeda, nggak bisa sama. Ya, jelas ya. Nah, satu lagi nih mengenai susu, udah lumrah banget ya, Elmen sama WRP. Kali teman-teman ada yang pernah pakai WRP di sini. Sayang hari ini nggak ada cowok-cowoknya nih. Jadi saya nggak bisa nanya pernah minum Elmen atau enggak gitu. Nah, jadi kalau Elmen, saya produsen Elmen. Ya iyalah, siapa konsumen saya? Ya cowok-cowok macam seperti ini, yang kekar-kekar, yang suka fitness, ya dong. Kenapa? Karena saya mau jual susu yang berprotein. Minum susu ini badannya bisa penuh banyak protein dan bisa berotot gitu kan. Katanya, saya nggak tahu juga sih. Kalau dari teman-teman ada yang mau berotot, boleh dicoba Elmen nih. Tapi saya nggak saranin ya. Oke, kemudian kalau WRP beda. WRP itu bukan bikin otot, WRP itu bikin kurus. Jadi target marketnya siapa? Ya mungkin wanita-wanita nih yang mungkin bukan gendut tapi gemuk. Beda loh teman-teman, gendut sama gemuk ya. Jadi ayo kalau ada yang ngatain gemuk, jangan tersinggung. Artinya kita sehat. Kalau ngatain gendut, patut dipertanyakan dulu juga sih. Itu maksudnya apa gitu ya. Nah jadi mungkin wanita-wanita yang agak sedikit semok ya, jadi agak semok sedikit. Nah, bolehlah minum WRP biar langsingan dikit gitu kan. Nah, tujuannya adalah untuk ngurusin, bukan bikin badan berotot. Jadi beda. Nah, balik lagi, beda orang, maksud saya beda produk, beda juga orang target marketnya siapa. Beda juga cara ngiklaninnya. Gitu. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Gaya hidup. Ini saya senang banget nih. Ayo gaya hidup teman-teman gimana di Taiwan? Beda nggak gaya hidupnya sama pas dulu di Indo? Nah, di sini gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kehidupannya. Merupakan pola hidup yang menentukan bagaimana seseorang memilih untuk menggunakan waktu. Tuh, penting banget nih, waktu, uang, dan energi, serta merefleksikan nilai-nilai, rasa, dan kesukaan. Ya dong, gaya hidup kan pasti yang kita suka, ya enggak?
Lamborghini. Iya nih, ini gaya hidupnya siapa, Mbak? Gaya hidupnya si itu ya, si apa tuh? Syahrini ya. Lamborghini itu salah satu gaya hidup. Doyan belanja, ya kan? Lamborghini, ketenaran. Ini salah satu gaya hidup nih. Sahroni. Iya. Nah, selain itu ternyata nggak cuman sekedar doyan belanja dan shopping gitu kan, tapi makan pun jadi salah satu gaya hidup. Kenapa? Makan makanan yang junk food, ya kan, sama makan makanan yang sehat, beda banget nih, ya nggak sih? Wih, junk food ada burger, ada spaghetti, ya kan, aduh, ada apple pie mungkin ya, aduh enak banget, tapi memang nggak sehat. Kalau yang satu lagi, aduh bosen, buah gitu kan, tapi apa ya, ini ya Mbak Nurlela ya, makan-makan terus ya, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Nanti TTM kedua makan-makan lagi gitu ya. Nah, jadi ini pun salah satu gaya hidup. Mana yang disukain? Ya kan? Bagaimana cara menghabiskan uang? Bagaimana energi yang kita habiskan untuk bisa mendapatkan ini semua? Jadi, coba tanyakan ke diri masing-masing teman-teman. Gaya hidup teman-teman gimana nih? Ayo, gaya hidupnya sudah sehat atau belum? Gaya hidupnya normal apa abnormal? Maksud abnormal bukannya nggak normal, tapi mungkin sudah berlebihan dari kemampuan. Ya kan? Jangan apa namanya, yang pasti jangan apa namanya lebih besar pasak daripada tiang aja. Ya, oke. Kemudian bicara dengan gaya hidup ya, bahwa gaya hidup dan perilaku konsumen tuh saling berketerkaitan. Artinya apa? Bahwa faktor penentu gaya hidup tuh demografi. Iya dong, demografi, umurnya berapa. Masa anak kecil bawa Lamborghini, kan nggak mungkin, harus sudah besar, bener nggak? Jadi ya kalau mau bermewah-mewah seperti itu ya nggak bisa pas masih kecil, pas misalnya sudah dewasa, sudah punya uang, ya nggak? Ada subkultur, ya dilihat dari budayanya juga, ya kan? Oh, kalau di Indonesia budayanya seperti apa? Kalau di luar negeri, di Taiwan mungkin berbeda, ya kan? Kelas sosial, yaitu tadi, Syahrini kelas sosialnya mungkin kelas sosial menengah ke atas, ya mampu dengan kehidupan gaya hidup seperti itu. Kalau misalnya gaya sosial menengah ke bawah, ya pakai motor aja cukup, ya kan? Mungkin pakai mobil yang biasa-biasa saja. Motifnya juga, ya dong, kita mau seperti itu motifnya apa? Pamer atau memang butuh? Beda kan? Kepribadiannya juga dong. Ya mungkin ada yang suka dengan apa, barang-barang antik. Ada juga yang enggak, ya gaya hidupnya mungkin seperti itu. Jadi gaya hidupnya ya kalau suka barang antik ya seperti kolektor-kolektor. Nah, ada juga loh yang gaya hidup tuh mengikuti emosi. Kenapa? Ya mau beli itu karena emosi, karena lihat orang pakai itu, ya kan? Nah, ada nilai. Nah, nilai itu mungkin gaya hidupnya mungkin sehat karena nilai yang didapat juga baik dari mengkonsumsi misalnya makanan, buah-buahan ya, daur hidup rumah tangga. Ya dari rumah tangganya juga kayak gimana, maksudnya tuh mungkin kayak perekonomiannya, kondisinya, ya kan, kemudian siapa juga partner hidupnya, itu juga salah satu pertimbangan. Kemudian budaya, sama juga seperti culture tadi ya, dan pengalaman di masa lampau, yaitu tadi, aduh dulu mungkin gaya hidupnya sudah berlebihan, kapok, nggak mau lagi, ya udah, berarti sekarang gaya hidupnya biasa-biasa saja. Atau dulu mungkin gaya hidupnya makannya nggak sehat, jadi sakit-sakitan, jadi sekarang gaya hidupnya yang makan makanan sehat, ya. Kemudian gaya hidup, bagaimana menjalani hidup, yaitu tadi, ini semua kan faktornya. Nah, gaya hidupnya tadi berupa aktivitas, sering belanja apa enggak, makannya gimana, terus tertarik apa enggak, yaitu tadi, misalnya kalau suka makannya yang mana, makan ketertarikannya lebih mana, yang junk food apa yang sehat. Nah, suka atau tidak suka, ya kan, sikap. Nah, sikap itu tadi yang kayak kemarin, modul kita kemarin, suka atau tidak suka. Nah, mau kita konsumsi atau enggak, mau kita beli atau enggak gaya hidup itu. Nah, harapan bahwa setelah kita konsumsi, ya apa, kita puas atau tidak puas, kedepannya masih mau beli lagi atau tidak, sama perasaan. Yaitu tadi, setelah mengkonsumsi, perasaan kita bagaimana, terpuasi atau enggak. Nah, pengaruh terhadap perilakunya, ya pasti sudah ada aktivitas ini, ya pasti kita jadi beli, ya enggak. Belinya gimana cara dapetinnya, kapan belinya, mungkin kan di mana, apa yang mau dibeli, dengan siapa kita mengkonsumsi, ya enggak. Kalau dengan keluarga ya mungkin berbeda, atau mungkin sendirian pun jadi berbeda. Di mana belinya, bagaimana cara mendapatkannya, ya kan, dan sebagainya. Jelas ya? Kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya teman-teman ya. Oke. Nah,
Tren. Bicara mengenai gaya hidup, kita pasti berhubungannya sama tren. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Nah, teman-teman ngikutin tren gak nih, ya kan? Nah, apa namanya? Kalau dari modul sih, ya, penduduk lebih terkonsentrasi di perkotaan. Iya, coba lihat kalau anak-anak kota zaman sekarang nih, aduh bahasanya gaul-gaul banget. Saya juga sampai nggak tahu Mbak. Ada tuh temen saya message saya ya, tulisannya ROTFL. Buset, saya nanya itu apaan? Jadi katanya kalau misalnya di BBM itu ada icon yang ketawa kan smile ada banyak ya, ada smile yang kayak giginya kebuka, ada yang nggak kebuka, bener nggak? Nah ROTFL itu tuh dia yang ketawa sampai kayak semacam kayak sampai tepar gitu loh, ketawa sampai tepar tuh ROTFL, jadi kayak ketawa sampai bener-bener guling-guling lah bahasanya. Aduh saya bilang ampun deh bahasanya, itu mungkin trennya sekarang kayak gitu kali ya, jadi tren bahasa gaul gitu ya. Aduh, jadi maksudnya bingung menerjemahkannya seperti apa sih, jadi bingung gitu. Ternyata itu tuh dari gambar kayak gitu. Nah, ada juga usia yang makin tua ya kan, ya tren gaya hidup zaman sekarang kalau yang makin tua tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Bercanda ya, tapi zaman sekarang banyak yang sudah umur pun masih tetap modis, bener nggak? Masih rambutnya diwarnain atau mungkin make upnya ya kan. Wah banyak banget. Melemahnya pertumbuhan penduduk. Nah, ini maksudnya apa? Ya, pertumbuhan penduduknya mungkin kalau zaman dulu anak boleh 10, ya enggak? Wih, banyak anak makin banyak rezeki. Kalau zaman sekarang makin banyak anak, makin banyak uang keluar katanya. Makin banyak pengeluaran, pusing lagi gitu kan ngurusinnya gitu ya. Kalau zamannya dulu sih nenek saya anak sampai 13 ya, Mbak. Waduh, saya nggak kebayang lahirinnya. Makan gak makan ngumpul akhirnya mati. Bener banget Mbak Sulastri. Nah bener banget Mbak Lela, apa-apa mahal sekarang ya. Jadi kalau mau punya anak ya direncanakan dulu berapa jumlahnya ya. Kalau mampu ya wong nggak apa-apa. Kalau misalnya pas-pasan ya seadanya dikasihnya Tuhan aja ya. Oke, nah jadi melemahnya pertumbuhan penduduk zaman sekarang orang mungkin mikirnya anak satu atau dua sudah cukup ya, berbeda. Nah kemudian berkurangnya orang muda. Nah itu dia tuh mungkin apa ya, banyak kayak teman-teman sekarang gitu ya, kayak kita-kita ini yang merantau ke negeri orang. Jadi di negara kita orang-orang muda yang seumuran kita tuh jarang misalnya. Saya nggak tahu sih, cuman teori ini tidak selalu harus tepat seperti itu ya teman-teman ya. Cuman saya hanya memberikan gambarannya aja gitu. Jadi mungkin berkurangnya orang-orang muda yang berprestasi seperti teman-teman sekalian ya bikin negara kita juga mungkin nggak maju-maju juga. Kenapa? Karena orang-orang berprestasinya pada di luar semua, tidak mau pulang gitu ya. Kemudian ada juga jumlah anggota keluarga yang berkurang. Ya kalau ada yang sudah nikah ya keluar rumah, gaya hidupnya beda. Ya enggak. Ya kan zaman sekarang kan orang jarang ada yang mau serumah sama orang tuanya kalau udah married. Biasanya beli rumah sendiri. Ya enggak. Itu juga salah satu tren sih. Biasanya lihat orang mana temennya begitu ya dia juga pengen begitu. Nah, pria akan lebih banyak. Nah, dengar-dengar sih gitu ya. Mudah-mudahan ya. Berarti kesempatan buat para single makin banyak nih. Nah, jadi katanya pria makan banyak itu, jadi trennya adalah wah kalau pria makin banyak trennya cowok suka cowok dong. Tapi banyak banget ya mbak ya, zaman sekarang udah ngetren ya, cewek suka cewek, cowok suka cowok gitu ya. Emansipasi, balik lagi tergantung hak masing-masing ya. Kemudian semakin banyak wanita yang bekerja. Iya nih, zaman sekarang banyak loh independent woman ya, umur 30, 35 belum married, masih tetap berkarir, masih tetap bekerja. Apalagi di Jepang, waduh itu udah banyak banget deh ya. Nah kemudian penghasilan keluarga meningkat. Wah kalau penghasilan keluarga meningkat jangan ditanya, trennya pasti berbeda ya nggak, gaya hidupnya juga ganti jadi Alphard dong ya dong. Nah terus kemudian orang kaya bertambah banyak. Nah ya mudah-mudahan saja orang kaya bertambah banyak ini maksudnya adalah orang-orang kaya yang ada di Indonesia, artinya yang dari menengah menjadi kaya, bukan yang bertambah kaya jadi kaya, yang miskin jadi tambah miskin ya. Kalau peribahasa sih bilangnya gitu ya, saya berharapnya nggak kayak gitu ya. Karena apa ya, janganlah kalau sudah kaya makin kaya, miskin tambah miskin, kasihan dong. Yang kecil makin kecil, yang besar makin besar, ya enggak? Nah, mudah-mudahan semakin banyaknya lapangan kerja di Indonesia ya, kemudian semakin banyaknya apa namanya sumber daya manusia yang berkualitas, orang itu mampu memperkaya dirinya dengan cara
mengenyam pendidikan, atau mungkin bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, ya, jadi tidak nganggur. Nah, kemudian ada Pulau Jawa tetap terpadat. Nah, iya nih, ini pasti sih biasanya, karena kota-kota besarnya